Hari ini saya akan membahas tentang musim kehidupan. Kita tahu bahwa hidup ini adalah kumpulan dari satu musim ke musim yang lainnya. Di dalam dunia fashion ada musimnya ya, dari satu tren gaya fashion tertentu dan bisa berubah di tren berikutnya. Begitu pula di dalam sebuah produk. Ada masa di mana musim sebuah produk itu diluncurkan dan produk itu bisa diterima di pasaran, menjadi laris. Tetapi ada musim di mana produk itu menjadi jenuh dan mungkin sudah tidak lagi relevan dan tren di pasaran. Dalam bisnis juga seperti itu. Ada musim di mana bisnis begitu maju, ya ada high season, tetapi ada low season di mana bisnis kekurangan order atau mungkin produksi menurun dan lain sebagainya. Begitu pula juga di dalam kehidupan manusia. Ada musim di mana kita lahir, kita dirawat oleh orang tua dan juga sampai kita bisa besar, mandiri, kita punya keluarga, bahkan kita melahirkan anak dan cucu dan satu waktu seseorang harus dirawat kembali lagi oleh anak atau cucunya. Itulah musim di dalam kehidupan. Nah, hari ini saya akan membahas 4 musim dalam kehidupan dengan menggunakan analogi musim yang ada di negara tertentu, di mana ada winter, ada spring, ada summer, dan ada fall. Ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, dan ada musim gugur. Ini akan menjadi analogi bagaimana kita melihat suatu tantangan, masalah, krisis, maupun juga bagaimana kita mempersiapkan segala sesuatu dalam hidup ini kalau kita mengerti prinsip-prinsip musim ini, dan ini berlaku dalam seluruh aspek kehidupan kita. Karena ada sebuah ayat suci berkata, there is a season di dalam semua aspek kehidupan ini. Ada musim, ada waktu dalam segala hal di kehidupan manusia ini. Nah, yang pertama saya mengambil analogi dari winter. Winter itu adalah gambaran musim dingin, di mana petani tidak bisa menabur, tidak punya kesempatan yang tepat di waktu musim dingin tentunya untuk bisa menanam. Kenapa? Sesuatu yang ditanam akan susah bertumbuh di musim dingin. Di musim dingin juga banyak orang memilih untuk tinggal di rumah. Karena apa? Karena mungkin sangat dingin di luar, suhu bahkan bisa minus, dan juga tidak banyak aktivitas, khususnya aktivitas outdoor yang bisa dilakukan. Itulah gambaran dalam kehidupan seseorang, dalam krisis, dalam bisnis, di dalam kehidupan, mungkin karir. Musim dingin sebagai gambaran di mana kita sulit mengalami terobosan. Kita tidak bisa lakukan banyak hal, apa yang kita sudah buat kelihatannya tidak memberikan hasil. Ya, kita mungkin kehilangan banyak order, kita harus tutup toko, ada yang bangkrut, ada yang mungkin mengalami masa-masa yang sepi di dalam bisnisnya. Tapi juga itu gambaran di dalam pernikahan, ada orang-orang yang mungkin sudah saling cuek dengan pasangannya, terjadi banyak konflik, ada perasaan yang dingin di dalam kehidupan berkeluarga, ataupun di dalam sebuah kehidupan beragama, beribadah, ada banyak orang yang menjadi dingin terhadap ibadah, menjadi dingin terhadap hal-hal perkara rohani. Nah, itu gambaran dalam musim dingin yang bisa dilalui dalam kehidupan seseorang, di mana mungkin harapannya belum terwujud, doanya belum terjawab, banyak tantangan dan masalah yang dia harus hadapi. Di gambaran musim dingin ini waktu yang terbaik untuk kita evaluasi diri, kita refleksi diri. Mungkin kita nggak bisa menanam di saat musim dingin, tapi itu waktu terbaik mempersiapkan tanahnya. Seorang petani mempersiapkan lahannya supaya ketika musim berganti kita bisa sudah lebih siap. Ketika Anda menghadapi tantangan saat ini atau gambaran sebuah musim dingin dalam kehidupan Anda, di pekerjaan, di keuangan atau di bisnis, sebagian orang harus gali lubang, tutup lubang karena hutang, mengalami benturan masalah finansial. Saya mau katakan, ambil waktu ini untuk kita evaluasi apa yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita persiapkan, apa yang masih bisa kita lakukan di musim dingin ini. Dan kita harus percaya bahwa musim pasti berganti, karena setelah musim dingin akan ada musim semi. Musim semi ini musim yang indah, ya, musim di mana bunga-bunga mulai bermekaran, di mana ada harapan baru, orang mulai keluar, ada sinar matahari yang ditunggu-tunggu. Dan kita melihat di sini, ini tanda, ini sebuah perumpamaan atau analogi di musim semi. Kita mungkin mulai melihat ada peluang baru, ada kerjasama bisnis, ada sesuatu yang kita bisa kerjakan, ada ide yang mungkin kita bisa follow up dan bisa menghasilkan. Musim semi di dalam pernikahan mungkin melihat hati yang mulai luluh, kembali lagi pada cinta yang awal, kembali lagi pada kasih sayang. Musim semi berbicara doa-doa yang mulai terjawab, terobosan yang mulai terjadi dalam kehidupan Anda. Namun musim semi
akan diikuti dengan sesuatu yang menarik, yaitu musim panas atau summer season, atau musim di mana semua impian kita mulai terwujud. Ada orang-orang melihat order mulai kebanjiran. Ada peluang baru yang mereka kerjakan di waktu lalu ternyata memberikan hasil yang luar biasa. Ada kerjasama bisnis yang memberikan keuntungan yang luar biasa. Bahkan ada orang-orang yang kembali sungguh-sungguh beribadah, kembali memperhatikan perkara-perkara rohani. Ada terobosan diri, ada perubahan yang terjadi. Dan kita bisa menuai banyak hasil dari air mata, dari doa, kerja keras, jerih payah yang sudah kita lakukan di musim sebelumnya. Nah, dalam hidup, musim panas ini menjadi musim yang seringkali kita ada di puncak. Kita merasa begitu hebat, percaya diri. Tapi ingat, jangan sampai lupa diri. Jangan sampai menjadi sombong. Semua karena kebaikan dan tentunya pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Di dalam pernikahan, saya suka bercanda, orang baru menikah, orang mungkin baru pacaran itu rasanya hot, wah rasanya panas, ya bulan madu terus. Tapi kalau madunya habis, bulan-bulanan terjadi. Makanya ada orang yang hidupnya mungkin pernikahannya sedang di summer season, tetapi ada orang lain mungkin sudah di musim yang mungkin bisa dikatakan sudah dingin, sudah mungkin tidak ada gairah lagi. Jadi kita hidup dengan orang-orang di sekitar kita, kita hidup dengan musim yang berbeda. Ya, bisa jadi di dalam bisnis, keuangan, pekerjaan, satu dengan yang lain beda dalam kehidupannya, beda juga musim yang mereka sedang lalui. Kalau ini sebagai perumpamaan atau analogi. Dan kita harus bersiap karena habis summer seringkali ada musim gugur. Ya mungkin ada konflik yang bisa terjadi. Kompetitor mulai mungkin menyerang bisnis kita. Tantangan terjadi, masalah bisa muncul kapan saja. Nah, kalau kita mengerti bahwa hidup itu adalah kumpulan dari satu musim ke musim yang lainnya, kita harus punya satu harapan bahwa musim pasti berganti. Jadi kalau Anda sedang sedih, punya masalah, punya krisis, tantangan, ingat, musim pasti berganti. Tidak selamanya musim dingin, akan ada musim semi, musim panas. Tapi sebaliknya, kalau Anda dalam keadaan merasa hebat, percaya diri, semua kelihatan indah, masalah tidak ada, kita harus berwaspada, kita harus antisipasi. Karena bisa jadi ke depannya ada musim-musim yang sepi, musim-musim di mana kita harus menghadapi tantangan, sehingga kita tidak lupa diri, kita harus bisa tetap mawas diri. Dan saya mau memberikan 3 tips buat Anda bagaimana menyikapi musim dalam kehidupan. Yang pertama, understanding the season. Kita harus mengerti musim apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin di bisnis sedang musim dingin, ya sepi, toko nggak laris, dagangan nggak laku. Tapi sementara yang sama, di waktu yang sama mungkin dalam keluarga sedang musim panas. Kita sedang rasakan gairah, semangat, kasih sayang yang luar biasa, kemesraan dengan istri, suami, ya. Jadi kita bisa menghadapi musim-musim yang berbeda di setiap area kehidupan kita. Kenali musim seperti apa yang sedang kita jalani saat ini. Termasuk juga dengan pasangan kita. Kalau Anda suami atau istri, kenali musim kehidupan pasanganmu. Kenali musim kehidupan anakmu. Kenali musim kehidupan orang tuamu. Karena setiap orang punya musim kehidupan yang berbeda. Ada yang menjalani musim kehidupannya sebagai seorang janda, ya, dia melalui masa-masa sendiri ditinggal suaminya. Ada yang mungkin musim kehidupannya saat ini dia sedang mencari tempat kuliah yang baru. Dia baru lulus sekolah. Ada yang mungkin baru membangun keluarga atau mungkin disebut dengan keluarga muda. Ada yang mungkin baru punya anak. Ada yang mungkin sudah ditinggal cucunya sekolah di luar negeri, anaknya juga pada sibuk, dia harus tinggal di panti jompo. Itu mungkin musim kehidupan yang dilalui seseorang. Ada juga yang mungkin musim kehidupan yang dia sedang lalui adalah sedang banyak dililit masalah ekonomi. Setiap orang punya musim kehidupannya masing-masing. Kita harus mengerti musim kehidupan kita dan belajar memahami musim kehidupan orang lain sehingga kita bisa berempati. Dan yang kedua adalah belajar anticipate the season. Ingat, kalau pergantian musim yang paling riskan, kalau di Indonesia walaupun cuma 2 musim ya, musim hujan dan musim kemarau, pergantian ini seringkali disebut dengan musim pancaroba. Ya, di situ banyak orang sakit, bisa flu, bisa terganggu kesehatannya karena perubahan musim. Sebagai gambaran juga dalam hidup ini, kalau musim berganti itu seperti masa transisi. Ya, dulu dia kuliah, sekarang masuk dunia kerja, itu transisi. Ya, dulu pacaran, sekarang dia menikah. Ya, sekarang harus masuk di musim yang berbeda. Kalau dulu single, sekarang menjadi seseorang yang punya tanggung jawab dalam keluarga.
Ada juga ya musim kehidupannya transisinya dari dia seorang yang produktif masuk masa pensiun. Banyak orang tidak mengantisipasi musim dalam kehidupannya. Sehingga apa? Ketika terjadi pergantian musim, mereka terganggu secara mental. Ada yang tidak siap secara kapasitas diri. Ada yang tidak siap mungkin menghadapi era atau tantangan yang berubah dalam musim kehidupannya. Makanya kita selalu harus mengantisipasi pergantian musim dalam kehidupan ini. Ya, misalnya kalau sekarang toko kita mungkin laris, dagang kita laku, ya siap-siap kalau seandainya tiba-tiba produk yang kita jual tidak laku, kita harus bisa antisipasi. Ya, kalau dulu mungkin kita punya banyak pencapaian-pencapaian sukses, kita harus siap karena satu waktu kita akan masuk usia pensiun dan kita mungkin tidak seproduktif dulu. Kita harus siap. Ya, kalau kita dulu belum punya anak, kita harus siap. Kalau nanti punya anak, bagaimana menyikapi dan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Setiap orang akan melalui perpindahan transisi musim. Kita harus siap. Sama seperti kalau kita mau berlibur ke musim dingin, negara musim dingin, jangan salahkan musimnya. Kalau kita kedinginan, kita yang harus siapkan baju tebal, ya, sweater. Begitu pula kalau kita mau berlibur ke negara musim panas atau misalnya kita ke Bali, ya. Kita akan salah sendiri kalau pakai baju-baju yang tebal. Kita harus siapkan mungkin baju-baju yang mendukung untuk musim panas. Jadi itu istilah dari anticipate the season. Dan yang terakhir adalah enjoy the season. Belajar nikmati setiap musim dalam kehidupan kita. Yang jomblo belajar nikmati kalau masih jomblo. Ya ada waktunya kita menikah. Yang menikah belajar nikmati pernikahanmu. Karena banyak orang setelah menikah malah mau pengen cerai. Ya pengen kembali single lagi, jomblo lagi. Ya itulah kehidupan. Ya yang sudah menikah kita harus nikmati karena nanti satu waktu kita punya anak. Ya bagaimana besarkan anak. Enjoy every season. Ya ada juga yang harus belajar menikmati musim dalam kehidupannya di mana dia harus menghadapi banyak tantangan dan masalah. Ya, termasuk ketika melalui pandemi atau krisis, belajar enjoy this season. Tidak selamanya kita bisa punya banyak waktu di rumah bersama keluarga. Ya mungkin sebagian orang merasa aduh bosen. Bukankah waktu kita kerja keras kita pengen banyak libur? Bukankah waktu kita banyak kerja kita pengen bisa banyak di rumah? Inilah yang terjadi. Jadi saya selalu katakan belajar nikmati setiap musim. Indah ataupun kurang indah, suka dan duka, belajar. Enjoy every season. Ya belajar nikmati setiap musim karena setiap musim punya keindahannya sendiri. Saat musim dingin ada keindahannya salju, ya apalagi mungkin kalau sudah akhir tahun ada istilah White Christmas, ya minum hot chocolate, salju turun dengar musik seperti di film. Ya itu ada keindahannya, tapi ketika kita jalani juga banyak tantangannya ya. Pakai baju tebal, kedinginan, waduh itu mungkin situasi yang tidak nyaman juga bagi sebagian orang. Begitu pula musim panas ada keindahannya. Wow, kalau kita liburan di musim panas kita mungkin cuma pakai sendal jepit, celana pendek, baju kaos. Ya tetapi teriknya itu yang kadang-kadang nggak enak. Berarti apa? Setiap musim dalam kehidupan ada hal yang bisa kita syukuri. Namun ada hal juga yang bisa kita pelajari dan kita bisa nikmati. Jadi pesan saya, apapun yang sedang kita lalui saat ini, kita belajar lalui setiap musim kehidupan dan terutama lalui musim kehidupan kita bersama Tuhan. Karena kalau Tuhan hadir dalam setiap musim kehidupan kita, segala sesuatu bisa menjadi indah.